Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Batubara dengan NIM C1B019046 dari kelas R001 Perpajakan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi perpajakan. Yang pertama, pengertian wajib pajak. Wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Yang selanjutnya yaitu masa pajak. Pengertian dari masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUHP. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUHP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, UU KUHP. Lebih lanjut, dalam pasal 2A UU KUHP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan satu kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan materi keuangan paling lama 3 bulan kalender. Selanjutnya, tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 8 UU KUHP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Kemudian sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 angka 9 UU KUHP, bagaimana tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak. Bagian dari jangka waktu satu tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Dan kewajiban pajak ada total 12 hak dan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Berikut hak kewajiban pajak yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pajak pembayaran. Dan yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedelapan, hak penunda pelaporan SPT tahunan. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NPPKP dan NPWP. Nomor pengukuhan PPKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusahaan dikukuh sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan, perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kesertaan dan melakukan hal dan wajib perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang ketiga yaitu sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini tertera dalam surat pengukuhan. PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya seperti nama, NPWP, klarifikasi lapangan usaha KLU,
status usaha sehingga kewajiban pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.